Shalom Alaihim. Selamat jumpa kembali pada kesempatan yang indah ini. Kita kembali berjumpa dengan Pekan Keluarga Minggu-Minggu Sengsara di tahun 2021. Syukur kita aturkan kehadirat Tuhan. Kalau kemarin kita sudah memahami tentang khotbah akhir zaman yang disampaikan oleh Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya pada masa yang akan datang, pada akhir zaman nanti akan terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat orang jadi takut, menjadi khawatir, tetapi dia mengingatkan supaya dalam kehidupan ini kita tetap berpegang teguh pada janji Tuhan dan kita terus mengikuti Dia sampai akhir hayat kita. Siapa yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Demikian firman-Nya. Dan saat ini kita akan bersama-sama memahami kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Markus yang ada dalam Markus pasal 14 ayat 10 hingga ayat 11 dan di ayat 18 hingga ayat 21 dari Injil Markus pasal 14. Kita beri tanda batas di Alkitab kita masing-masing dan mari kita terlebih dahulu berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang senantiasa tetap menyertai memberkati kehidupan kami meskipun di tengah-tengah berbagai tantangan dalam kehidupan kami di dunia yang fana ini. Tuhan tetap mengutus kami di tengah-tengah dunia ini supaya kami terus menyampaikan Injil, kabar baik, berita sukacita, berita selamat itu dalam hidup ini. Karena itu pada kesempatan ini kami akan memahami apa maksud rencana dan tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kami di saat kami berada dalam minggu-minggu sengsara dalam kalender gerejawi yang ada. Kami bersama-sama mau memahami kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kiranya akan menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami aplikasikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua yang ada karena kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan perhatian kita kepada kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama mendengar dan menyimak firman-Nya yang saya baca berkata begini. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Selanjutnya dalam Markus 14 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-21 berkata, ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari antara kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang pasti bahwa berbahagialah kita
ketika dalam hidup ini kita senantiasa mendengar firman Tuhan dan kita mau memelihara dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di hari kedua Pekan Keluarga Minggu Sengsara ini kita akan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kalau sepanjang perjalanan kehidupan 12 murid Yesus, kita juga mengenal murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang dekat dengan Yesus, yakni misalnya Simon Petrus. Simon Petrus itu adalah murid yang dikasih oleh Yesus ketika dalam hidupnya ini dia punya antusias, semangat yang berapi-api untuk terus mengikuti Yesus. Namun disayangkan juga dalam kehidupannya, perannya itu juga merupakan peran yang ia miliki kurang baik juga dalam hidupnya, karena dari ketegasannya mengikuti Yesus hanya ditanya oleh seorang perempuan saja, mengatakan, "Hei, kau Simon Petrus, kau juga adalah salah satu dari murid Yesus." Nah, Simon katakan, "Tidak, bukan." 3 kali Petrus menyangkal, atau Simon Petrus ini menyangkal bahwa dia bukan murid Yesus. Nah, memang dewasa ini banyak peran-peran yang seperti ditunjukkan oleh Simon Petrus, karena dia malu atau karena takut menyebut diri sebagai pengikut Yesus, maka dia menyangkal bagaimana dalam kehidupan ini dia bukan pengikut Yesus. Padahal Yesus mengajarkan siapa yang mengikut dia harus menyangkal dirinya, bukan menyangkal Yesus. Sangkal diri, pikul salib. Nah itu. Kemudian kita mengenal juga Thomas. Thomas murid Yesus adalah murid yang tentu dalam kehidupan ini betul-betul dia mau melihat segala sesuatu sesuai dengan mata kepalanya sendiri. Ya, memang ada baiknya juga. Jadi kalau kita membeli kucing, jangan beli kucing dalam karung ya. Jadi harus dilihat, jangan-jangan kelinci. Nah, begitu juga kalau kita beli kelinci, jangan-jangan marmut. Nah, seperti itu, hanya sedikit saja perbedaannya. Nah, karena itu Thomas dalam hidupnya dia mau yang memang seperti apa yang dia lihat. Sebelum aku melihat, maka dia belum percaya. Demikian pernyataannya, demikian statementnya. Tapi Yesus menjumpai Thomas. Ketika dia jumpai Thomas, Yesus katakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Jadi kalau dengan Tuhan Yesus, walaupun kita tidak melihat dia secara langsung, tapi kita percaya, nah itu luar biasa hikmahnya dalam kehidupan kita. Kita dikuatkan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang indah ini, kita membaca tadi bagian dari perikop yang ada ketika kita membaca Markus pasal 14 yang kita baca tadi, Markus 14 ayat 10 hingga ayat 11 dan juga ayat 18 hingga ayat 21, yang mana di hari kedua ini kita mau memahami bagaimana peran yang ditunjukkan oleh Yudas Iskariot. Kalau saya mau dapat katakan di sini, peran yang ditunjukkan oleh Yudas Iskariot ini memang luar biasa, peran yang konyol. Ya, masa dia sebagai murid Yesus, dia sudah lihat bagaimana Yesus melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan ini, yang dimana dia melakukan mujizat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang buta bisa melihat, orang yang bisu bisa berbicara, orang yang timpang, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang yang mati bisa dibangkitkan, dihidupkan kembali. Luar biasa. Tapi rupanya peran konyol yang dimiliki oleh Yudas Iskariot adalah peran ketika pola pikirnya ini yang dimiliki adalah pola pikir
masyarakat atau tokoh-tokoh Yahudi yang melihat bahwa sesungguhnya Yesus itu bukanlah Mesias yang seperti dijanjikan oleh para nabi, karena mereka hanya melihat dari segi Mesias yang diutus adalah untuk membebaskan mereka dari penjajahan ketika pada waktu itu penjajahan Romawi yang menjajah dalam kehidupan ini, sehingga dalam kehidupan ini Yudas Iskariot ya memang sudah boleh dikatakan dengan peran konyolnya yang ada ini mengkhianat kepada Tuhan Yesus yang adalah gurunya sendiri. Dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Apa yang melatar belakangi sehingga ia menjual Yesus, memuluskan, melancarkan bagaimana Yesus itu bisa ditangkap untuk disalibkan ketika Yesus dicium oleh Yudas menyerahkan orang Yesus kepada tentunya pada para algojo-algojo yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tindakan dari peran konyol yang dimiliki oleh Yudas ini janganlah kiranya ini terjadi. Mari kita lihat, ini jadi satu proses pembelajaran bagi kita sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus yang ada masa kini, supaya dalam kehidupan kita jangan seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus adalah Tuhan juru selamat bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu proses pembelajaran yang ada ini, ketika dalam hidup ini kita sesungguhnya banyak kali menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup ini. Tapi pilihan kita haruslah pilihan yang pas, yang tepat, yang benar. Ketika kita mengambil satu keputusan kita adalah mengikut Yesus sampai akhir hayat kita. Jadi jangan jual lagi Yesus, karena dewasa ini ada banyak orang-orang ya, kelompok orang-orang yang masih mengikuti peran konyol dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini dia pada akhirnya memang menyesal, tetapi dia tidak bertobat, yang pada akhirnya dia mati konyol, gantung diri. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat Simon Petrus, dia masih dijumpai oleh Yesus supaya Simon Petrus itu bisa dia menjadi saksi Kristus. Dia menggembalakan domba-domba Yesus. Sebagai gembala, dia harus menyatakan kasihnya kepada Yesus yang luar biasa itu. Jadi dalam kehidupan ini begitu juga Thomas, bagaimana dia bisa melayani Tuhan. Tapi pada akhirnya dia mengalami bagaimana penganiayaan dalam kehidupan ini. Simon Petrus, dia mati juga tersalib dengan salib yang terbalik. Begitu juga Thomas, dia juga mengalami bagaimana derita ketika dia mengalami kematian. Tetapi kematiannya itu karena dia tetap berpegang teguh, bertahan sampai kesudahannya. Ia selamat, kita juga mau selamat. Karena itu mari kita terus ikut Yesus sampai akhir hayat kita. Terpujilah namanya, Hosiana, amin.